Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Fatia. Saya dari SMK Negeri 26 Jakarta. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari PJBL yang sudah kita lakukan di beberapa minggu ini. PJBL ini kita menghasilkan sebuah trainer sistem embedded yang terdiri dari 9 modul. Di sini saya akan menceritakan bagaimana proses kita bersama membangun sebuah trainer ini. Yang pertama, saya akan menunjukkan tentang perancangan dari desain alat dari trainer ini. Yang pertama, itu adalah dalam pembuatan trainer ini terdapat 9 bagian modul, dan modul itu terdiri dari 3. Ada modul controller, dan ada modul input dan modul output. Untuk controllernya kita ada 3. Kita membuat sebuah modul mikro, lalu modul Arduino, modul ESP8266. Kemudian untuk jenis inputan ada 2 jenis, yaitu jenis keypad dan push button, serta modul sensor yang terdiri dari beberapa jenis sensor. Ada 3, yaitu ada sensor suhu, cahaya, maupun ultrasonik. Kemudian untuk outputnya kita memiliki 4 modul. Ada modul 7 segment, ada modul traffic light, lalu ada modul LCD dan 8 LED, kemudian ada modul relay dan buzzer. Nah, untuk pelaksanaannya, yang pertama kita lakukan adalah persiapan alat dan bahan. Dan yang kita tahu, kita menyiapkan alat dan bahan agar tidak ada bahan atau komponen yang hilang atau kurang. Kemudian kita melakukan assembly, mulai dari pemasangan, penyolderan, pemotongan kaki komponen, hingga menghasilkan hasil akhir dari modul. Kemudian modul tersebut kita jadikan satu untuk perakitan casing. Kemudian finishing, lalu dibuatlah testing. Nah, untuk kali ini testingnya sebelum testing saya akan menceritakan tentang fungsi dari trainer ini. Jadi sistem embedded trainer ini berfungsi untuk pembelajaran pemrograman pada aplikasi periferal yang menggunakan berbagai jenis controller dan menggunakan berbagai jenis bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk saat ini kita belajar dengan menggunakan MCS51, tapi kita juga bisa menggunakan kayak FVR dengan C++ untuk Arduino microcontrollernya. Lalu untuk Arduino kita dengan bahasa Arduino IDE. Kemudian juga kita bisa menggunakan ESP8266. Nah, untuk fungsi-fungsi tiap modul, di sini ada yang pertama ada microcontroller ATM89S52, ada Arduino yang jenisnya Arduino Uno, ada ESP8266, ada modul relay dan buzzer. Ini adalah modul 7 segmentnya. Ini keypad dan 5 push button. Kemudian ada modul traffic light, lalu ada modul sensor yang terdiri dari 3 sensor dan ada 2 sensor yang bisa kita tambahkan lagi. Kemudian ada LCD dan 8 buah LED. Nah, untuk pemaparan hari ini saya akan membahas tentang automation, rumah otomatis. Jadi saya menggunakan modul buzzer, lalu modul relay, kemudian saya juga menggunakan 1 buah LED dan switch tambahan. Jadi saya butuh switch gitu. Nah, gimana? Jadi kira-kira pengkabelan di sistem trainernya seperti ini. Jadi kita menggunakan ESP8266, modul ESP8266, lalu modul relay, kemudian modul LED, selanjutnya, dan ada tambahan saklar switch seperti ini. Nah, jadi cara berpikirnya adalah kita akan mengkoneksikan ESP8266 itu dengan aplikasi Blink. Jadi di sini ada 2 buah push button yang bisa menyalakan dan mematikan lampu kamar 1 dan kamar 2. Kemudian ada lampu kerja. Jadi kalau misalnya kita kayak bengkel ini kan butuh kerja kadang yang terang banget. Karena kalau terang banget kan pusing tuh. Kita butuh yang agak soft dikit lampunya buat baca buku. Nah, itu bisa kita atur pakai slider ini, lampu belajar. Kalau kita perhatiin lampu ini tuh bisa redup terus bisa terang sesuai dengan yang kita atur di sini. Kemudian di sini ada tulisan LCD
LCD-nya saya gunakan LCD yang ada di Blink, jadi bukan menggunakan LCD di sini, tapi LCD yang di Blink itu melihat tentang kondisi pintunya. Jadi kalau di sini dikasih tahu di sini kondisi saat ini adalah pintu tertutup. Ketika saklar ini dibuka, maka akan ada buzzer yang ngasih tahu kalau pintunya tuh lagi dibuka. Pintu terbuka, lalu buzzernya bunyi kayak gitu. Nanti kalau pintunya udah ketutup lagi, ya udah, dia akan tertulis juga pintunya tertutup, buzzernya juga tutup. Nah, buzzernya ini pun selain buzzer, pintunya itu juga saklar tadi itu sebenarnya masuk ke relay yang untuk hidup dan menyalakan solenoid dari pengunci pintu. Kayak gitu. Dan ini kurang lebih ini adalah flowchartnya. Kemudian ini adalah pin-pin yang saya gunakan. Ada 7 pin digital pin, ada D0, D1, D2, D3, D4 dan D6 untuk 3 buah relay, 1 buzzer dan 1 switch. Lalu untuk pada pemrograman Blink-nya saya menggunakan 3 buah inputan dan 1 buah display yaitu LCD. Nah, untuk kode pemrogramannya saya menggunakan Arduino IDE. Kurang lebih ada berapa ya? 90-an. Ada 98 baris. Dan ini kalau misalnya tadi sudah saya praktikkan, tapi kalau secara screenshot seperti ini kira-kira. Jadi saat terbuka relaynya itu nyala. Relay ketiga alias solenoidnya. Kemudian kalau ini menunjukkan tentang lampu. Ini kan lampu slidernya kan di push ke kanan ya. Itu lampunya agak sangat redup. Nanti kalau misalnya di sebelah kiri dia akan sangat terang kayak gitu. Jadi keredupannya bisa diatur. Kalau ini adalah kamar yang di relay nomor 2 itu hidup. Yang pertama mati. Yang ini kondisinya terbalik gitu. Lalu ini saat dua-duanya nyala harusnya. Screenshot-nya salah. Nah, ini adalah job sheet yang saya buat jika nantinya trainer ini akan digunakan kepada siswa gitu. Jadi namanya Home Automation menggunakan ISP 82566. Di sini memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan pengaplikasian Internet of Things pada kehidupan sehari-hari, mampu merancang sistem embedded menggunakan ESP 82566. Kemudian bisa setelah merancang mereka juga bisa merangkai sistem embedded dengan menggunakan ESP 8266 serta mampu membuat pemrograman menggunakan Arduino dan Blink. Jadi alat dan bahannya itu cukup menggunakan trainer ini, lalu jumper secukupnya dengan modul ISP, relay, buzzer dan LED, kemudian micro USB. Maka kita bisa melaksanakan pembelajaran ini. Ini sudah dilengkapi dengan materi singkat untuk siswa, kemudian cara aksesnya dan rangkaian kerjanya serta pemrogramannya. Seperti itu. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan.